Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang Google, ya. Terutama bagi Anda pengelola website, ini penting sekali, yaitu tentang bagaimana kita memahami algoritma Google. Ya, algoritma Google itu sederhananya jalan pikiran lah. Jalan pikirannya Google itu seperti apa sih? Kok dia bisa menghasilkan pencarian yang cukup valid? Misalkan kita mencari laptop bagus ya tahun 2022. Kok dia bisa tahu gitu loh. Nah, ini semuanya muncul. Nah, bagi Anda pengelola website kan fungsinya bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang diisi oleh pencari di mesin Google. Nah, perlu diketahui Google ini selalu inovasi setiap tahun untuk menyempurnakan algoritmanya. Jadi ketika dia mengetahui ada kelemahan, dia akan sempurnakan setiap tahunnya. Dan tidak akan tetap. Ya, sekali lagi tidak akan tetap. Jadi bagi Anda yang SEO minded ya, SEO minded itu ya sangat mementingkan ilmu mesin pencari lah. Itu akan kesulitan setiap tahunnya. Saya katakan setiap tahun, bukan setiap bulan, karena seringkali setiap tahun ada update. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan 3 hal penting terkait dengan algoritma Google. Pertama, saya tidak menyebutkan nama algoritmanya apa dan lain sebagainya ya, karena macam-macam, ada panda, hummingbird dan lain sebagainya. Pertama, Google itu memang dulunya itu sangat mengutamakan kesesuaian apa yang orang ketik di mesin pencari dengan jawaban di sini dulu, sehingga dulu itu ketika Anda membuka website, misalnya saya cari laptop bagus tahun 2002 dan isi website itu tulisan laptop bagus tahun 2002, laptop bagus tahun 2002, itu bisa ditemukan. Sekarang nggak bisa. Bahkan dulu yang diutamakan adalah domain itu alamat website ya, yang sesuai dengan apa yang dicari. Contoh misalkan kita mencari bahan kebab ya. Nah, dulu itu domain dengan bahan kebab ini akan muncul di atas. Sekarang tidak bisa. Ya. Karena algoritmanya sudah berubah. Anda bisa lihat ini. Nah, Palmia, Kompas, Liputan, Resep Koki, Selera Rasa, udah nggak ada namanya domain yang berbau bahan kebab ya. Jadi Anda mengutamakan ketepatan kata kunci betul-betul 100% exact match keyword, itu sudah nggak berfungsi ya, karena Google sudah menyempurnakan itu. Dia tahu kelemahannya. Oh, ternyata kalau caranya seperti ini mudah diakali, yaitu domainnya sama, judulnya sama, dan lain sebagainya, isinya sama, itu bisa diakali di mesin mencari. Maka kemudian Google ke tahap yang berikutnya, yaitu apa? Konten yang bagus. Nah, misalkan saya tulis di sini HP bagus harga jutaan. Ketika kita menemukan ada sebuah website di halaman pertama dan nomor pertama, ini artinya adalah konten yang paling bagus yang ditujukan kepada kita sebagai pembaca. Nomor 2 artinya nomor bagus nomor 2 ya. Nomor 3 artinya ya bagus nomor 3. Kita bisa buktikan, kita klik yang ini, kita lihat kontennya. Pertama adalah kontennya ini cukup luar biasa bagus ya, ada gambarnya. Anda lihat ada tabel seperti ini buatnya susah loh.
bisa seharian penuh buat seperti ini, konten seperti ini. Ada di sini ada keterangannya lagi kecil ya. Kemudian lagi terus ada tabelnya, tabel spesifikasi lagi di sini. Ini Anda kalau sebagai blogger biasa membuat seperti ini, wah bisa lumayan pusing, dan ini panjang sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana Google tahu tulisan ini bagus atau tidak? Masa dia bisa baca sih? Nah, jawabannya adalah menurut kami ya, karena dia menghitung durasi waktu orang membaca. Ya, kenapa kami bisa menjawab demikian? Anda buka Google Analytics, nanti di situ dilihat berapa lama durasi orang membaca di sebuah posting Anda. Jadi kalau misalkan Anda membacanya sebentar, ya Google memandang ini tulisan tidak bagus, sehingga dia bisa merekomendasikan tulisan yang lain. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya kita terus bagaimana biar dibaca lama? Ya tulisannya memang bagus. Disinilah kemudian pada akhirnya orang yang sangat SEO minded perlahan-lahan tersingkir. Dengan siapa? Dengan orang yang bisa menulis dan mengetahui dunia SEO. Ini algoritma Google terus berkembang seperti itu. Ya, jadi kalau Anda misalkan tulisannya tidak begitu bagus, SEO-nya Yahoo, bisa muncul nggak? Sekarang nggak. Ya, Anda karena ya seperti itu, algoritma Google berubah. Tapi apakah sudah berhenti sampai di situ? Kan tadi ada yang pertama ketepatan kata kunci, yang kedua adalah konten yang bagus. Ternyata tidak berhenti di situ. Google terus menyempurnakan lagi. Dan yang ketiga adalah yaitu konten yang terkini. Nah, ini yang kemudian merusak tatanan perguruan SEO ya. Kenapa saya katakan demikian? Dulu konten yang sangat bagus misalkan seperti ini ya, ini akan nangking terus di halaman pertama, pakai backlink lah, pakai sharing lah dan lain sebagainya. Dia akan terus nampil di halaman pertama di sini karena ini memang konten paling bagus. Tapi kemudian Google menyadari mungkin ini tidak adil ya, tidak adil karena banyak orang yang memiliki website. Pada akhirnya apa? Dipertimbangkan bahwasanya yang muncul itu adalah konten terkini yang lebih update. Nah, ini yang juga membuat orang yang tidak konsisten untuk update itu dia akan minggir. Saya buktikan, ketika kita mencari HP bagus harga 1 jutaan ya, ini kan saya tidak mengetik tahun ya, misalkan tahun 2021 atau tahun 2002, saya tidak mengetik itu. Yang saya ketik hanya HP bagus harga 1 jutaan. Tapi kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah, Anda lihat ini, update di Februari 2022. Nah, ini kita lihat tanggalnya, dia update tanggal berapa? Kita lihat. Nah, dia update tanggal 2 Februari 2022. Perlu diingat, saya membuat video ini tanggal 8 Februari 2022. Kita lihat yang lain. Ya. Ini 30 September 2021, 20 Desember 2021, 1 Januari 2022, 18 Januari 2022, 5 Januari 2022, 30 September 2021. Nah, jadi ini yang baru semua. Tidak ada yang lama-lama. Posting awal tahun 2021 di mana? Ya udah minggir sama yang paling update, meskipun kata kuncinya sama. Inilah yang kemudian membuat orang yang pintar menulis, orang yang ahli SEO kemudian kalah dengan orang yang
konsisten ya, update-nya rutin. Makanya kalau Anda misalkan tidak mampu update rutin atau tidak bisa konsisten dalam update website, terjun di dunia website atau di dunia konten akan cukup berat sekali ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah selesai demikian? Jadi sudah ada konten yang sesuai dengan kata kunci, kemudian konten yang bagus ya, yang saya contohkan seperti ini, kemudian konten yang terkini atau yang paling update, yang paling direkomendasikan. Ternyata tidak ya. Ditambah satu lagi, apa itu? Yaitu websitenya ramai. Sekali lagi, websitenya ramai. Kenapa saya tekankan sekali lagi? Karena bagi kita yang punya website kecil, ingat, website kecil yang mana visitornya tidak begitu banyak akan tersingkir dari halaman satu ini. Meskipun misalkan SEO Anda kuat, tulisan Anda bagus, mungkin bisa nangkring di halaman pertama, tapi usianya tidak lama. Sekarang seperti itu. Jadi kita lihat ya, kalau kita melihat HP bagus harga 1 jutaan, kita lihat ini sudah Shopee, tepat.id, pikmi.pro, gadgetin.com, Teknokompas, Bineka. Ini website yang visitornya besar. Ini halaman 2 ya. Saya contohkan yang lain ya. Kita mencari biaya masuk Darul Quran Yusuf Mansur ya, harusnya kan yang muncul websitenya Darul Quran ini, tapi Anda lihat ini yang muncul adalah biaya.info, bingkai berita, biaya tarif, pakai duit. Ini yang visitornya besar. Harga web.id ya, panduan terbaik.id. Ini yang dimana kemudian website resmi daripada Darul Quran ada di nomor halaman 2, dan halaman 2 itu nomor berapa ini ya. Jadi kalau Anda punya website kecil ya, visitornya tidak akan besar, itu menjadi resiko. Jadi kalau Anda nulis tulisan yang sama, diupdate di website Anda dan diupdate di website detik.com, efeknya di Google akan berbeda. Oleh sebab itu, kalau misalkan Anda bertanya, terus website kecil ini dong tersingkir terus dong? Tidak, Anda cukup update konten aja setiap hari, terus konsisten, tapi memang butuh waktu lama sehingga konten Anda banyak, maka visitornya tambah banyak. Nah, disitulah nanti website Anda mulai perlahan-lahan naik. Oleh sebab itu, dunia konten website seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau Anda misalkan nanya kepada kami, kemudian gimana sih caranya biar AdSense ini dan lain sebagainya, itu urusan nantilah ketika visitor Anda banyak. Ingat, tugas website yang pertama adalah bagaimana mendatangkan visitor yang banyak. Itu tugas pertama. Kalau sudah tugas pertama itu selesai, tugas kedua adalah bagaimana berlama-lama di website. Kalau sudah nomor 2 selesai, baru kemudian Anda pikirkan bagaimana mendatangkan uang di website. Jangan dibalik ya. Maka memahami dunia algoritma Google ini sangat penting sekali untuk kita pahami sebagai pengelola website. Jangan putus asa, tetap semangat, karena website ini cukup menggiurkan dan pemainnya semakin mengecil karena banyak yang pindah ke YouTube. Tetap semangat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini website kami, barangkali Anda ingin melihat-lihat. Kami sudah banyak jelaskan tentang bagaimana membuat visitor banyak, bagaimana membuat orang berlama-lama di website Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.